Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Berarti pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan baik. Karena apa? Keadaan kita baik-baik semua. Tidak ada yang sakit kan? Tidak, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Pada kali ini Bapak minta kepada Reza untuk memimpin doa ke depan kelas. Ayo, ke depan kelas yuk. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar kita mulai baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Reza sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita juga mempelajari hal yang sama. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai tentang macam-macam benda, bahwasanya benda yang ada di sekitar kita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu benda mati dan juga yang kedua benda hidup. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari mengenai tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu mengenai tentang ukuran dari suatu benda, kemudian bahan pembuat dari benda tersebut, dan juga kita nanti akan belajar mengenai tentang bentuk dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Dengan pembelajaran ini akan memudahkan kita untuk mencirikan dalam suatu benda yang akan kita ketahui. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya jika kalian membaca bacaan yang ada di buku tema. Buka buku temanya pada halaman 12. Ayo buka, silakan. Buku tema halaman 12. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang ukuran dari suatu benda, kemudian bentuk dari suatu benda, dan juga bahan pembuat dari benda yang ada. Oke, pertama kita akan belajar mengenai tentang ukuran. Ukuran dari suatu benda itu biasanya dilihat di sini. Bapak kasih contoh dulu, misalnya di sini Bapak punya penggaris yang terbuat dari kayu. Kemudian di sini juga ada penggaris yang terbuat dari plastik nih. Kira-kira Bapak mau nanya sama kalian, kira-kira penggaris yang terbuat dari kayu ini ukurannya apa dibandingkan dengan penggaris yang terbuat dari plastik ini tadi? Ukurannya dia lebih apa? Lebih panjang. Pertama, dia lebih panjang. Penggaris yang terbuat dari kayu ini lebih panjang daripada penggaris Plastik. Kemudian juga ukurannya, kira-kira dia lebih besar atau lebih kecil daripada penggaris plastik ini tadi? Lebih besar. Lebih besar. Nah, oleh karena itu, ukuran dalam suatu benda itu bisa dilihat dari besar atau kecilnya benda tersebut, dan juga dari panjang dan pendeknya suatu benda tersebut. Tadi kita sudah mempelajari mengenai tentang ukuran dari suatu benda. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang bentuk dari suatu benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya di dalam kelas ini, tentu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nggak mungkin dalam satu kelas ini terdapat bendanya berbentuk lingkaran semua, iya nggak? Iya. Nah, nggak mungkin itu. Pasti dia berbagai macam bentuknya. Sedangkan bentuk-bentuk dari suatu benda itu bisa dilihat. Pertama yaitu dari lingkaran. Jadi benda itu ada dia yang berbentuk lingkaran. Kemudian selain itu juga bentuk benda ada yang berbentuk segitiga. Kemudian ada yang berbentuk Persegi empat atau persegi saja. Kemudian yang terakhir yaitu bentuknya persegi. Bentuk yang lainnya juga masih banyak lagi ya kan, tetapi yang perlu kita ketahui itu ada 4 ini bentuknya. Nah, mengenai tentang lingkaran, cara mengetahui bentuk lingkaran itu kita bisa lihat dia tidak ada titik sudut pada lingkaran ini. Tahu nggak sudut? Kira-kira di sekolahan ini, di dalam kelas ini, di mana letak sudut-sudutnya? Di mana letak sudut-sudut dari kelas ini? Sudut atau pojokan? Di mana pojok-pojokannya? Tuh, lihat. Irfan tadi sudah nunjuk di sana. Selain itu di mana lagi? Sudut. Ada berapa sudut kira-kira dalam kelas ini? Ada 4 sudut. Jadi lihat tuh, sudut itu berada di pojok-pojok. Lihat nih. Dia pertemuan antara dua sisi. Itu yang dinamakan dengan sudut. Nah, kita lanjut ke segitiga. Segitiga ini kira-kira memiliki sudut atau enggak? Enggak, ada. Memiliki sudut
sudut atau enggak nih? Lihat. Ada sudutnya enggak? Ada. Lihat nih, dia ada berapa sudut? 3. Ada 3 sudut nih, lihat. Sudutnya ada di sudut pertama, kita buat sudut A. Kemudian di sini sudut B. Ada juga sudut C. Lihat ini, dia terdapat 3 sudut sesuai dengan namanya, yaitu segitiga. Artinya dia memiliki 3 sudut. Sudutnya berada di sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut itu pertemuan antara 2 sisi. Inilah yang dinamakan dengan sisi nih. Ini sisi. Sudutnya kita ke persegi. Persegi ini memiliki sudut atau enggak? Mempunyai sudut juga. Sudutnya berapa? 4. Kemudian kalau persegi panjang memiliki sudut enggak? Memiliki. Lihat nih, sama seperti persegi, memiliki berapa sudut? 4 sudut juga nih. Ini ada 4 sudut, kemudian ini juga ada 4 sudut. Nah, cara membedakan antara persegi dengan persegi panjang bagaimana? Yang persegi pendek. Persegi 4 dia lebih pendek. Itu jawaban Rifki. Oke, kita beri apresiasi, tepuk tangan dulu. Nih, di sini Rifki tadi lebih pendek. Yang benarnya yaitu bahwasanya persegi itu memiliki sisi yang sama. Sedangkan kalau persegi panjang, 2 sisinya itu memiliki ukuran yang beda dengan 2 sisi yang lainnya. Lihat nih, ini sisinya lebih panjang nih yang 2 ini dibandingkan dengan yang sini nih. Ya. Jadi kita sedang mempelajari mengenai tentang ukuran suatu benda, kemudian kita juga sudah belajar mengenai tentang bentuk dari suatu benda. Terakhir kita akan belajar mengenai tentang bahan, itu bahan pembuat suatu benda. Suatu benda itu terbuat dari berbagai macam bahan, nggak hanya terbuat dari satu bahan. Bahan-bahan pembuat benda itu banyak sekali. Di antaranya ada benda yang terbuat dari bahan plastik, ada benda yang terbuat dari bahan kayu, ada lagi benda yang terbuat dari bahan apa lagi? Ada logam, apa lagi? Kaca, apa lagi? Karet. Oke, kali ini Bapak akan kasih tugas kepada kalian semua. Tugasnya nanti kalian ambil contoh. Kalian kumpulkan contoh, boleh ambil di sekitar kelas kita, atau kalian keluar, boleh silakan cari benda-benda yang memiliki bahan-bahan yang Bapak sebutkan tadi. Plastik, kemudian ada tadi nih kaca, ada logam, ada kayu. Nanti satu orang harus memberikan satu contoh. Oke, Bapak kasih waktu mulai dari sekarang. Oke, kalian semua sudah Bapak kasih tugas, yaitu untuk mencari satu bentuk benda yang terbuat dari berbagai macam bahan. Nah nih, sekarang Bapak mau nanya Nyimas dulu. Nyimas, apa satu benda yang kamu kasih contoh? Pensil, tunjukkan pensilnya. Pensil ini bendanya terbuat dari apa? Kayu. Terbuat dari kayu, berarti benar. Nyimas sudah memberikan contoh yang benar. Apa itu sini? Bola kasti. Itu terbuat dari apa? Terbuat dari karet. Betul nggak? Betul. Terakhir, Ani megang apa nih? Buku. Itu juga termasuk benda. Terbuat dari kertas. Oke, Bapak kasih apresiasi kepada semuanya karena sudah memberikan satu contoh dari benda yang terbuat dari berbagai macam bahan. Oke, silakan duduk semuanya. Kalian tadi sudah barusan memberikan masing-masing satu contoh benda yang mana terbuat dari berbagai macam bahan, yaitu ada bahan yang terbuat dari kayu, plastik, kaca, logam, kertas, dan juga karet. Yang pertama yaitu kita belajar mengenai tentang benda yang terbuat dari kayu. Artinya benda kalau terbuat dari kayu itu bahan pembuatnya itu apa? Kayu. Kayu itu dari apa? Dari pohon yang ditebang sehingga menjadi kayu yang dapat digunakan untuk membuat benda. Sekarang banyak sekali orang yang menebang pohon untuk menjadikan suatu benda. Akan tetapi banyak sekarang orang yang menebang pohon secara sembarangan. Mereka menebang pohon yang tidak bertanggung jawab. Kenapa bisa dibilang tidak bertanggung jawab? Pertama, mereka menebang pohon itu secara ilegal atau tanpa izin. Kemudian kedua, mereka biasanya kalau menebang pohon itu setelah menebang itu sudah dibiarkan pohonnya sehingga menjadi gundul.
Dia tidak melakukan kebijakan yang lain dengan cara menanam pohon Kembali. sehingga terjadilah yang namanya Banjir. Kenapa terjebak banjir? Karena hutan menjadi Gundul. nggak ada hutan lagi, nggak ada pohon. Sudah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya pada kali ini kita sudah melakukan pembelajaran mengenai tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, mengenai tentang ukuran dari suatu benda, bentuk dari suatu benda, dan juga bahan dari suatu benda. Kita ketahui ukuran dari suatu benda itu bisa dilihat dari besar atau kemudian panjang atau kemudian bentuk dari suatu benda itu ada 4 bentuk yang bisa kita ketahui. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi atau persegi 4, ada yang berbentuk persegi panjang, dan juga yang terakhir kita sudah belajar mengenai tentang bahan dari suatu benda. Banyak bahan yang bisa membuat benda. Salah satunya yaitu kayu, plastik, kaca, kertas, logam, dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan kalian tugas. Coba kalian buka halaman 13. Halaman 13 sudah dibuka semua? Sudah. Itu ada soal. Halaman 13 soalnya 1 sampai 4 itu kalian tugasnya kalian kerjakan di rumah. Itu tugasnya. Selanjutnya kita bersiap-siap mau pulang. Bersiap-siap semuanya, berkemas. Masukkan semua bukunya ke dalam tas. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Lagi-lagi kita minta kepada Ananda Reza untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita baca doa mulai. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ketika pulang nanti tetap jaga kesehatan. Jangan lupa masker di cuci tangan, kemudian apa? Jangan menjauhi kerumunan. Oke, sebelum kita pulang Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.